Kemudian yang terakhir itu adalah andayani atau mendukung. Tutwuri andayani, di belakang kita memberi dukung. Jadi apapun jalan yang dipilih oleh mahasiswa, kita sebaiknya mendukung selama itu ke jalan yang benar, ya. Jangan ke jalan yang benar-benar salah, tapi yang benar-benar benar. Ya, jadi kita mendukung karena memang satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda-beda, apalagi dengan diri kita. Ya, jadi jangan memaksakan kehendak kita supaya mahasiswa itu harus begini. Biarkan dia punya jalannya sendiri, kita mendukung selama masih dalam track yang benar. Ini adalah patrap triloka. Jadi kalau bisa ini bisa diterapkan sekarang. Kalau ini kan gampang sebetulnya, gampang dalam artian dalam SL. Kalau SL dulu kan yang penting dosen datang ngomong bla 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 sudah pulang, tidak ada interaksi dengan mahasiswanya, tidak ada saling menyapa. Di apa itu namanya? Ada dosen yang memang tidak mau di SMS. Ada dosen ada ya yang ditelepon tidak mau. Jadi dia maunya harus ditemui di kampus. Kalau saya memang tidak mau ada mahasiswa saya main ke rumah saya larang kalau saya pribadi, karena saya tidak mau nanti orang kan tidak tahu dia datangnya ke rumah saya itu maksudnya silaturahmi, tapi orang yang lihat wah kayak nyogok itu, kalau Pak Asis terima sogokan banyak mahasiswa datang, tidak. Makanya saya selalu melarang kalau mau konsultasi saya di fakultas, di kantor, tapi tidak di rumah. Mau menyerahkan tugas juga tidak di rumah, tetap semua harus di kantor kalau untuk urusan akademik. Kalau lebaran kan memang saya ngundang. Kalau lebaran kan orang tidak akan berpikiran kayak nyogok Pak Asis, walaupun lebaran mereka mungkin datang bawa bingkisan, ya aku yang ngerti, tapi kan suasananya lebaran gitu ya, halal bil halal gitu. Jadi berbeda, karena ada mungkin juga dosen, saya pernah kakak saya, dosen kok rasa suge-suge lah ngapa dosen, dan gitu, lah kayak tanggulku dosen X ini kok. Ya, hari mahasiswanya datang dan membawa sesuatu, lah kok orang tahu, lah ketawa. Nah, ya itu dosen itu kan berbeda-beda. Kalau saya belajar bagaimana saya untuk menempatkan diri saya ke jalan yang baiklah untuk dicontoh oleh mahasiswa. Saya tidak pernah mengajarkan bisnis pendidikan, tetapi saya selalu menularkan pendidikan bisnis. Beda. Ya. Jangan sekali-sekali bisnis pendidikan, tapi tularkanlah pendidikan bisnis. Tapi juga nggak semua orang bisa untuk menularkan pendidikan bisnis. Oke, jadi kita patrap trilokanya ada seperti ini. Nah, sekarang pembelajaran inovatif. Kita berawal dari TCL, ya, seperti kriterianya tadi. Kemudian kita akan menuju ke SCL. Apa sih persiapan apa yang harus kita lakukan? Ya. Di sini kita akan mempunyai 4. Ya. Ini urutannya terserah saja, boleh. Tapi ini pertama itu adalah nanti pelatihan kali ini adalah metode pembelajaran. Jadi kita harus menguasai metode pembelajaran yang ada di SCL. Ya, karena ini merupakan method of delivery. Berbeda dengan method of delivery dalam TCL. Nanti yang akan kita berikan walau hanya sedikit, ya. Sebenarnya ini kalau di P3 ini bukan rangkaian pelatihan yang lama, ya nggak lama, semingguan kira-kira untuk ini. Kemudian nanti di dalam SCL kita juga harus tahu bagaimana mengevaluasi mahasiswa atau student assessment. Nah, student assessment itu penting karena kita tidak bisa hanya berdasarkan pada ujian tengah semester, kuis atau tugas, dan ujian akhir, atau bahkan kadang-kadang tugas nggak ada, ujian tengah semester dan ujian akhir. Ujian tengah semesternya bagus biasanya karena bahannya masih sedikit, ujian akhirnya jelek, keluarlah nilai tidak bisa seperti itu. Ujian akhir lah sakit pilek, ujian awal tengah semester dia lagi demam sehingga tidak bisa maksimum, pas ujian akhir dia lagi diare juga tidak maksimum, jadi nilainya juga jelek. Tidak bisa seperti itu, ya. Karena evaluasi belajar itu nanti akan ada dari sejak awal, dan ini memang ada pelatihannya sendiri bagaimana melakukan evaluasi pada mahasiswa berdasarkan SCL.
karena di sini hanya inovatif pembelajaran, jadi yang saya berikan metode pembelajarannya aja. Kemudian rencana pembelajaran, mungkin besok pagi ya, rencana pembelajaran semester ya, RPS. Kalau di UGM namanya RPKPS, rencana program kegiatan pembelajaran semester, RPKPS. Nah, ini zaman dulu, zamannya dosen saya, atau mungkin zaman saya pertama kali jadi dosen, istrinya SAP, GPPIP, itu ya, Satuan Ajaran Pendidikan Pengajaran, itu nanti juga akan ada suatu pelatihannya bagaimana membuat RPS itu yang bisa diikuti oleh semua orang. Mungkin besok ini sudah ada. Kemudian yang bahan ajar. Oke. Bahan ajar ini juga suatu katakanlah pelatihan tersendiri, karena bahan ajar itu tidak hanya sekedar apa namanya itu loh, bukunya tentang ini, bukunya tentang ini, baca, tidak seperti itu. Jadi bahan ajar itu sebaiknya itu kita tulis sendiri, bukan hanya kita memberikan ini loh buku karangan si X, ini karangan si B, nanti Anda baca. Tidak, itu bukan bahan ajar, itu adalah textbook. Jadi berbeda pengertian bahan ajar dengan textbook. Ini pelatihannya juga akan sendiri seperti itu. Ya, sehingga akhirnya dari 4 komponen ini nanti kemudian kita akan membentuk suatu student center learning. Nanti kita mulainya dari metode pembelajaran PL. Nah, ini modal pembelajaran itu intinya sebenarnya ada 2 sebenarnya, hanya individual learning dan active learning. Yang individual learning itu individu belajar sendiri, autonomous learning itu bisa lebih dalam satu kelompok, dalam kelompok sendiri. Kalau individual learning itu memang semua orang sudah bisa menjalankan. Artinya bagaimana juga mahasiswa itu mesti akan belajar dengan caranya sendiri. Ya, tipikal orang belajar sendiri-sendiri. Ada yang senangnya bikin sketsa untuk membuat dia, memudahkan dia untuk memahami. Ya, ada yang dia membuat ringkasan, ada yang membuat esai dan sebagainya. Itu terserah dari mahasiswa, karena itu adalah kebutuhannya dia masing-masing. Stylenya itu sangat masing. Dia mau belajarnya sampai mana? Saya mau belajarnya sampai sini saja. Itu yang menentukan juga dia sendiri. Mau seperti apa metodenya, itu dia sendiri. Yang otonomus juga hampir sama seperti itu. Jadi dia nanti secara berkelompok bisa akan menyusun pembelajaran metodenya seperti apa. Nah, di dalam SCL di sini, active learning inilah yang akan lebih banyak diterapkan di dalam SCL. Karena di sini nanti kita akan mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Jadi yang belajar itu peserta didik. Belajarnya itu dari mana? Ya dari pengalaman yang kamu peroleh. Dari mana pengalaman? Ya yang kamu jalani itu adalah pengalaman. Itu adalah ilmu pengetahuan. Itulah yang harus kemudian kamu bisa kembangkan sendiri. Kemudian pembelajaran tekankan pada pengembangan pemikiran. Jadi makanya tadi pengalaman. Sekarang Anda mengikuti kuliah ini. Kuliah ini bukan kuliah ya. Anda Bapak Ibu sudah Senin, Selasa, Kamis 3 hari ini, 2 hari setengah ini mengikuti pelatihan. Anda mendapatkan pengalaman. Kalau Anda hanya yang namanya TCL syaratnya ini, itu namanya Anda masih tidak mengembangkan pemikiran. Tapi kalau ternyata ini harusnya seperti ini berarti Anda sudah mengembangkan pemikiran. Jadi tidak sifat sama ditulis ini, saya tulis rangkaian seperti ini. Kalau yang cuma dihafal itu saja, itu namanya Anda tidak mengembangkan pemikiran. Anda hanya menyimpan informasi kemudian untuk disampaikan. Tapi kalau Anda bisa menyimpan informasi kemudian dikembangkan, itu menjadi suatu informasi yang baru. Itulah yang kita sebut sebagai pengembangan pemikiran dalam aktif, syarat dari ciri dari aktif learning itu. Jadi, nanti kita bermain. Nanti sampai sore isinya Pak bermain aja.